Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Aprilianto dengan NIM 1915036064, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammad Warman. Pada video kali ini, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Adopsi Teknologi Informasi dengan dosen Bapak Haryo Jati Setiadi, Eskom Mkom. Di video kali ini, kita akan membahas jurnal tentang model teknologi expectance, model atau TAM, dan Decomposite of Theory Planet of Behavior atau DTPB, dan model Unified Theory of Expectance and Use of Technology atau UTAUT. Nah, jadi pada jurnal yang pertama ini ada teknologi Advantage atau model atau TAM untuk menganalisis penerimaan terhadap sistem informasi perpustakaan oleh Endang Fatmawati. Kehadiran teknologi informasi idealnya memudahkan berbagai pekerjaan di perpustakaan. Nah, pustakawan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam kenyataannya, tidak semua sistem informasi perpustakaan yang digunakan bisa dirasakan mudah oleh pengguna. Maksud pengguna dalam tulisan yaitu bisa pustakawan maupun pemustakanya. Komponen sistem informasi terdiri dari beberapa orang atau people, hardware, software, data, dan jaringan komunikasi atau network. Sementara informasi dikatakan berkualitas jika memperlihatkan aspek relevansi, akurasi, dan tepat waktu. Hadirnya sistem informasi yang ada di perpustakaan akan memberikan kemudahan bagi pengguna. Nah, jenis sistem informasi yang digunakan untuk sistem informasi perpustakaan software komersial yaitu yang pertama ada sistem terbuka atau open system. Yang kedua ada sistem sumber informasi terbuka atau open source system. Nah, teknologi expectance model atau TAM merupakan salah satu jenis teori yang menggunakan pendekatan teori perilaku behavioral theory yang banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi. Bagaimanapun namanya model yang bagus tidak hanya memprediksi, namun idealnya juga harus menjelaskan rupanya dengan model TAM. Indikatornya memang sudah teruji dapat mengukur penerimaan teknologi. Dengan demikian, menggunakan TAM maka akan mampu menjelaskan mengapa sistem informasi perpustakaan yang digunakan di perpustakaan bisa diterima oleh atau tidak oleh pengguna. TAM memberikan dasar untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap, tujuan dari penggunanya. Di samping oleh dasar teori yang kuat, salah satu kelebihan dari model TAM lainnya adalah dapat menjawab kegalauan pertanyaan dari banyaknya sistem teknologi yang ternyata gagal diterapkan di perpustakaan. Hal ini disebabkan oleh penggunanya yang tidak mempunyai niat intention untuk menggunakannya. Nah, sistem informasi yang baru, maka ada faktor yang akan mempengaruhinya. Yang pertama ada persepsi kemudahan penggunaan atau ease of use receiver dan persepsi kebermanfaatan atau usefulness receiver. Nah, yang pertama ada indikatornya, mempercepat pekerjaan, meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, efektif, mempermudah pekerjaan, dan bermanfaat. Yang kedua, indikatornya memudahkan dipelajari, dapat dikontrol, jelas dan dapat dipahami, fleksibel, mudah untuk menjadi terampil, mahir, dan mudah digunakan. Nah, model TAM mengkonsepkan bagaimana penggunanya menerima menggunakan teknologi baru. Asalnya dari pendekatan teori psikologis untuk menjelaskan pengguna yang mengacu pada kepercayaan, sikap, minat, dan hubungan perilaku pengguna. Ciri khas dari model TAM adalah sederhana, namun bisa memprediksi penerimaan maupun penggunaan teknologi. Jadi, untuk menganalisis lebih jauh mengenai penerimaan sistem informasi di perpustakaan dengan model TAM, maka beberapa variabel yang digunakan antara lain perseptif kemudahan penggunaan, kebermanfaatan terhadap sistem informasi, intensitas perilaku penggunaan sistem informasi, dan penerimaan. Model TAM dapat menjelaskan bahwa perseptif penggunaan terhadap suatu sistem akan mempengaruhi sikap penggunaannya. TAM menunjukkan perseptif kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan merupakan suatu kepercayaan terhadap adanya teknologi baru yang mempengaruhi sikap penggunanya terhadap penggunaan teknologi. Intinya, TAM sudah teruji sebagai tolak ukur dalam tujuan dan perilaku penggunaan dalam memanfaatkan teknologi. Nah, jadi kesimpulannya tentang jurnal TAM yaitu model TAM dapat
menganalisis penerimaan sistem informasi di perpustakaan adalah untuk mengetahui sikap penerimaan penggunaannya terhadap suatu teknologi untuk mengetahui bagaimana sikap penerimaannya. Dengan menganalisis penerimaan sistem informasi di sebuah perpustakaan, dilihat dari persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatannya. Nah, melalui pisau analisis dengan model TAM, maka cara melakukannya adalah dengan menganalisis indikator kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan dari sistem informasi yang digunakan. Nah, yang kedua, ini ada jurnal tentang minat perilaku dalam mengadopsi internet banking, teori decomposed of TPB oleh Edwin Adityayasto dan Dr. Zaki Barituan SE MSI AK dari Universitas Brawijaya. Nah, jadi Decomposed of Theory Planet of Behavior atau DTPB merupakan pengembangan lebih lanjut terkait dengan teori of Planet Behavior TPB, di mana memberikan faktor penjelas terkait dengan sikap, norma, subjektif, dan kontrol perilaku persepsian. Theory of Planet Behavior atau TPB merupakan pengembangan lebih lanjut dari TRA karena kelemahan dimiliki oleh TRA, keterbatasan utama yang dimiliki oleh TRA adalah hanya dimaksudkan untuk menjelaskan perilaku yang akan dikerjakan secara sukarela, bukan perilaku yang diwajibkan, sehingga didapatkan hasil yang kurang mengena apabila digunakan untuk memprediksi perilaku yang spontan, kebiasaan yang diinginkan, susah diatur, atau kurang bersemangat. Nah, Decomposed Theory of Planet Behavior adalah perilaku menggunakan teknologi informasi, ditentukan oleh minat untuk menggunakan dan kontrol perilaku yang dirasakan. Niat untuk menggunakan pada gilirannya ditentukan oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Menunjukkan bahwa model Decomposed TPB memiliki kekuatan yang lebih baik daripada TPB murni dan model TRA. Jadi argumen dari studi empiris ini adalah bahwa internet banking merupakan inovasi teknologi dan dengan demikian model TPB membusuk memberikan penjelasan yang lebih memuaskan niat perilaku menggunakan internet banking. Kesimpulannya, studi ini menguji konsep Decomposed the Theory of Planet Behavior. Dalam Decomposed the Theory of Planet Behavior, minat atau intention dipengaruhi oleh sikap atau attitude. Minat dan intention adalah sumber motivasi yang dapat mendorong seseorang untuk bebas memilih dan melakukan apa yang disukai dan dia lakukan. Hasil dari studi menyimpulkan mendukung model Decomposed the Theory of Planet Behavior yang menunjukkan bahwa minat intention dipengaruhi oleh sikap attitude dan sikap attitude. Ditentukan oleh kecenderungan relatif effect, kecocokan, compatibility, dan kompleksitas. Keduanya, hasil dari studi menyimpulkan mendukung model Decomposed the Theory of Planet Behavior yang menunjukkan bahwa minat intention dipengaruhi oleh norma subjektif norm dan norma subjektif, ditentukan oleh pengaruh normatif atau normative influence. Hasil dari studi menyimpulkan mendukung model Decomposed the Theory of Planet Behavior yang menunjukkan bahwa minat intention dipengaruhi oleh kontrol perilaku perseptif atau perceived behavior control dan kontrol perilaku persepsian, ditentukan oleh keberhasilan dan kondisi dari fasilitas atau fasilitas conditioning. Nah, yang ketiga ada jurnal UTAUD Model, suatu pendekatan evaluasi penerimaan e-learning pada program Pancasarjana oleh Ridwan Daud Mahande dan Jasarudin dari Universitas Pebari Makassar dan Universitas Negeri Makassar. Kualitas implementasi e-learning akan selalu berhubungan dengan penerimaan penggunaannya secara sukarela. Sejauh mana penerimaan penggunaannya terhadap e-learning memerlukan suatu pendekatan evaluasi yang mampu menyelidiki faktor penentuan penerimaan e-learning. Nah, model Unitive Theory of Advanced and Use of Technology atau UTAUD adalah sintesis model penerimaan teknologi yang akan digunakan sebagai model evaluasi e-learning. Model evaluasi penerimaan e-learning akan menekankan pada 4 kunci konstruk dari UTAUD, yaitu harapan kinerja, harapan usaha, penerapan sosial, dan kondisi fasilitas terhadap niat pada untuk menerima e-learning. Studi ini memperlihatkan atau merupakan studi awal yang diharapkan dapat mengacu pada perumusan kebijakan mengenai implementasi pengembangan e-learning yang berkelanjutan pada program Pancasarjana.
Nah, jadi model Unity Theory of Experience and Use of Technology atau UTAUT adalah model terpadu berdasarkan teori sosial kognitif dengan kombinasi 8 model penelitian terkemuka mengenai penerimaan teknologi informasi. Nah, model UTAUT telah terbukti hasil dari 8 teori penerimaan teknologi. Model UTAUT kemudian mengalami perkembangan dengan penambahan beberapa variabel model UTAUT lama. Nah, performance attendance adalah sejauh mana seseorang individu percaya bahwa menggunakan sistem akan membantu dia untuk mencapai keuntungan dalam pekerjaan atau kegiatan tertentu. Nah, model UTAUT menekankan bahwa performance, experience, effort expense, dan social influence, dan facilitating and condition secara teori dan empiris memengaruhi niat perilaku untuk menggunakan suatu sistem teknologi. Sedangkan behavior intention dan facilitating condition menentukan penggunaan sistem teknologi atau use behavior. Nah, kesimpulannya, evaluasi learning merupakan salah satu langkah penting dalam mengukur kualitas penyelenggaraan learning yang dilakukan pada program Pancasarjana. Kualitas implementasi learning akan selalu berhubungan dengan penerimaan penggunaan secara sukarela. Sejauh mana pemahaman dan penerimaan penggunaan dosen atau mahasiswa terhadap implementasi learning. Yang menentukan kualitas keberhasilan dari implementasi learning sesuatu dengan tujuan evaluasi yang menekankan pada penerimaan, maka model penerimaan teknologi adalah model evaluasi yang tepat untuk digunakan. Hingga teori expand of use teknologi atau UTAUT adalah sintesis kompresi model penerimaan teknologi evaluasi penerimaan e-learning akan menekankan pada 4 kunci konstruk UTAUT, yaitu harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial, kondisi fasilitas terhadap niat untuk penerimaan learning. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang resume jurnal tentang TAM, PBTB, dan UTAUT. Nah, semoga materi tadi dapat bermanfaat, khususnya untuk kita semua. Terima kasih, sekian video pada kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa dan salam sejahtera.